Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup nafas yang masih Tuhan berikan. Dan di pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing di tempat kerja, pelayanan kita masing-masing, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih anugerah pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Kami pagi ini boleh ada itu semua karena Tuhan. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, sehingga di hari ini kami melangkah, kami mendasarkan seluruh langkah kaki kami dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di pagi ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul kelegaan dari Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah satu-satunya batu karang tempat perlindungan yang aman di tengah mara bahaya, di tengah malapetaka, di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Kita harus mengandalkan Dia. Ketika kita mengandalkan Dia, kita membawa kedamaian dalam segala situasi. Allah mengkhususkan anugerahnya untuk tujuan ini. Ini adalah anugerah daripada perjanjian baru dengan umatnya. Anugerah di atas semua anugerah yang menghibur jiwa yang resah, yang galut, yang putus asa, yang hilang harapan. Tuhan memberikan anugerah ini dan Tuhan yang menghibur jiwa kita. Kasih yang sama yang menganugerahkan kepada kita semua, yaitu kasih yang hidup kekal, juga akan mengaruniakan kepada kita makanan kita sehari-hari. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk penyediaan, perlindungan, dan apapun yang kita butuhkan. Tak kala kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, selalu tersedia di dalam Allah sesuatu untuk menghibur kita. Jika kita sedang berada dalam kesulitan, ada kasih karunia, penghiburan yang tepat. Sedang sakitkah kita, sedang punya pergumulan yang panjang, pergumulan yang belum dijawab, atau apapun itu, Dialah pertolongan kita. Ketika kita sakit, Dialah kesehatan kita. Sedang kita lemah, Dialah kekuatan kita. Sedang kita sedih, Dialah penghiburan kita. Sedang sekaratkah kita, Dialah hidup kita. Mustahil bagi kita untuk berada dalam keadaan apapun yang sedemikian tanpa berpengharapan. Sesungguhnya senantiasa tersedia sesuatu di dalam Allah untuk menghibur kita. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab Allah diumpamakan batu karang, benteng perlindungan, dan perisai bagi kita semua. Dia adalah batu karang, fondasi kita, benteng perlindungan yang aman, dan perisai yang melindungi kita dari segala bahaya. Jika Allah begitu menghibur kita dengan semua ini, bukankah terlebih lagi penghiburan dalam diri Allah itu sendiri? Saudara-saudara yang terkasih, kita harus menjadikan Allah sebagai sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang sangat butuhkan. Kebutuhan kita akan Allah lebih daripada kebutuhan makan minum kita. Saudara yang terkasih, sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini ketika kita membutuhkan Allah. Allah adalah roti untuk menguatkan kita dan roh pemberi segala penghiburan. Bukankah sebuah benteng perlindungan, sebuah perisai menjaga seorang manusia agar supaya aman dari bahaya? Betapa lebihnya lagi Allah. Perhatikanlah betapa namanya amannya Nuh tak kala ia berada dalam bahtera yang mengapung. Mengapa? Karena Allah yang menutup pintu di belakangnya dan memelihara dia di sana. Yakinlah selalu ada sesuatu yang baik di dalam Allah untuk setiap malapetaka. Oleh sebab itu, andalkanlah Allah. Ini merupakan cara memenangkan jiwa kita. Jiwa kita akan menemukan sukacita dan pemeliharaan dan kepercayaan ketika kita datang kepadanya.
dan menjadikan Allah sebagai tempat jiwa berdiam. Jarum kompas akan berhenti tak kala merujuk ke utara, dan bateranu berhenti ketika mencapai pegunungan Ararat. Demikianlah jiwa kita beristirahat dengan aman ketika jiwa datang kepada Allah. Dan sebelum saat itu tiba, jiwa terombang-ambing bagaikan batra di atas air bah. Karena itu saudara-saudara, kita selalu membutuhkan Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, Dia Allah yang menunggu saudara untuk meletakkan semua beban saudara kepadanya. Karena dari Dialah ketenangan yang sejati itu. Karena dari Dialah kelegaan yang sejati itu. Selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih buat kelegaan yang Engkau berikan. Kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bapa di surga, ajar kami supaya kami hanya percaya kepada Engkau. Situasi dunia, perkataan orang dapat membuat kami bimbang, ragu. Tapi Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Ajar kami supaya iman kami tidak goyah. Tapi dalam hidup yang singkat ini, kami tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih seluruh umat Tuhan, sanak saudara, dimanapun berada, juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini dari pagi sampai malam. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Saudara-saudara yang mendengar khotbah ini, renungan ini, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.